Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Izin Bapak, saya dari CGP Angkatan 11, calon guru penggerak Angkatan 11 ini dari Kabupaten Musyawarah Utara, SMA Negeri Noman, berniat untuk mewawancara Bapak. Apa Bapak ada waktu? Oke, siap ada waktu, Mbak Ayu. Oke. Gimana nih Pak, apa kabarnya nih selama berada di SMA Noman? Alhamdulillah sehat, semoga dalam kondusif. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama Bapak jadi kepala sekolah di SMA Negeri Noman? Di SMA Negeri Noman sudah 5 tahun. Oh, sudah lama juga ya Pak ya, 5 tahun. Kira-kira ada nggak Pak permasalahan atau kendala nih dari selama Bapak jadi kepala sekolah di SMA Negeri Noman? Masalah kendala sih ada, cuman nggak begitu berat dan itu semuanya bisa diatasi dengan baik. Wah, bagus sekali ya Pak. Jadi kondusif nih dengan baik ya di sekolah ini ya. Kemudian nih Pak, ada beberapa poin dalam wawancara yang akan saya pertanyakan. Sebelumnya saya izin bertanya nih Pak. Oke. Bapak pernah mendengar nggak apa itu dilema etika? Dilema etika ya pernah. Pernah ya Pak? Atau bujukan moral nih Pak? Ya. Kira-kira perbedaan keduanya apa menurut Bapak? Pendapat Bapak? Dilema etika dengan bujukan moral perbedaannya ada beda-beda tipis. Ada beda-beda tipis ya Pak ya? Iya. Oke. Ini Pak, sebelumnya mungkin saya akan mencari ilmu dengan Bapak nih, berbagi pengalaman juga dengan Bapak. Di guru penggerak ini saya belajar tentang sebagai seorang pemimpin dalam melalui nilai-nilai kebajikan dalam belajar menghadapi siswa ataupun guru yang ada di lingkungan sekolah, terutama tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi dilema etika itu suatu pelanggaran, tapi pelanggarannya diberikan keputusan atau keputusannya itu bisa benar, tapi lawan benar. Jadi kedua-duanya benar. Keputusannya kembali lagi ke pemimpin. Artinya dua hal yang sama-sama benar, sama-sama mempertimbangkan adanya rasa individu atau komunitas, terus adanya rasa kasihan lawan rasa keadilan, terus rasa kebenaran lawan kesetiaan, serta pikiran jangka pendek dan jangka panjangnya. Setelah itu untuk bujukan moral itu mungkin di setiap sekolah pun ada, khususnya di sekolah ini ya Pak ya. Pernah mengalami apa itu pelanggaran dan keputusannya ada yang salah itu salah dan benar itu benar. Jadi bujukan moral itu benar lawan salah dan dilema etika lawan benar ketemu benar. Nah, gini nih Pak, selama di SMA Negeri Noman ini Bapak ada nggak sih pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih, seperti yang saya sebutkan tadi? Untuk dilema etika, yaitu pernah juga, cuman ya akhirnya bisa diambil kesepakatan kebijakan yang tadi dari benar menjadi benar, itu menjadi yang kebijakan yang sangat valid, yang bisa disepakati oleh warga sekolah. Dan untuk bujukan moral itu dari salah menjadi benar, nah itu kita ambil dari tingkatan pelanggaran-pelanggarannya, itu melalui tahap demi tahap, jadi mencapai hal-hal yang mungkin menjadi baik, mungkin menjadi yang tidak baik dari kebijakan itu. Yang tidak baik contohnya kita sampai pelanggaran-pelanggaran sudah berulang-ulang, ya otomatis anak itu ya kita kembalikan pada orang tuanya. Oke, ada ya Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya ada di mana tempat Bapak pernah mengalami hal tersebut yang kedua-duanya ini sama-sama benar dan Bapak sulit untuk menentukannya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bersama guru? Untuk identifikasi untuk kesepakatan itu kita kumpulkan dari Dewan Guru, kemudian komite sekolah, dan kemudian apa itu PU-nya,
semuanya kita kumpulkan, kita ambil kesepakatan, sehingga apa yang disepakati itu merupakan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan pemimpin. Jadi nilai kebenaran akan lebih valid. Contohnya nih Pak, dalam kasus apa sih seperti itu? Yang kasus-kasus seperti itu yang kita ambil, misalnya kita ingin contoh ya pelanggaran anak yang sudah berulang kali dan pelanggaran yang sama terulang kembali. Nah itu kami sebagai pimpinan ya tidak bisa memutuskan sendiri, walaupun pelanggaran itu sudah nilai kebenaran sudah valid, tapi kita tetap mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi nanti ke depannya tidak ada yang merugikan dari pihak yang bersangkutan. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan nih selama ini? Selain dari melakukan koordinasi ke sesama tim nih, berkolaborasi, misalnya itu mengadakan rapat, apakah pernah Bapak meninjau langsung ke siswa tersebut, misalnya contoh kelas 12 nih, ada yang misalnya sudah bermasalah, terus dia tuh udah mau ujian, tapi terkendala ada masalah, kita kan otomatis Bapak kemungkinan ada dua pilihan, membiarkan dia untuk lulus atau dibiarkan saja dia melakukan pelanggaran. Artinya kan ada dua kasus yang dua-duanya mempunyai jangka panjang dan jangka pendek untuk dia. Di sekolah reputasi kita rusak, reputasi Bapak sebagai kepala sekolah di ibarat kata kurang dilihat sama orang karena melihat pelanggaran dari anak tersebut. Tapi di sisi lain anak ini sudah kelas 12 nih, sudah mau lulus, sudah tapi itikat baiknya tidak ada. Apakah ada proses yang Bapak lakukan? Langkah-langkahnya Ya, seperti apa? Yang seperti itu ya karena kita memikirkan masa depan anak itu, kemudian ekonomi orang tuanya itu harus kita pertimbangkan. Jadi dengan kasus-kasus yang seperti itu sudah mendekati ujian lulusan, itu anak dengan toleransi, dengan moral kita kasih kesempatan. Karena apa? Karena anak itu akan berkembangnya nanti waktu dia sudah tamat SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi di sekolah sudah ada tindakan toleransi seperti itu ya Pak ya. Tapi dengan itikat baik dari guru-guru, mungkin anak itu ke guru-guru mapel harus cari tugas tambahan, ya kan? Jadi dia di anak-anak lain tidak ada pemikiran untuk ketidakadilan mereka. Iya benar. Lanjut ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Langkah-langkah yang kita ambil yang ada di sekolah ya. Iya. Dari sekolah itu pendekatan dengan warga, pendekatan lingkungan sekolah dan juga untuk pemerintahan, berarti dinas pendidikan. Oke, berarti ada hal efektif yang Bapak lakukan yaitu berhubungan langsung dengan dinas pendidikan setempat serta berkolaborasi dengan wali murid atau warga sekolah ya Pak ya. Lanjut nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini tantangan nih menurut Bapak yang dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang tantangan yang menurut Bapak nih kayaknya terlalu berat nih untuk dilakukan. Ya kalau tantangan itu pasti ada, terutama dari pihak wali murid yang merasa rugi, ya karena ya apabila itu sudah sangat bijak sekali kita ambil keputusan, sudah kita berikan motivasi, berikan bimbingan, kemudian sudah tidak bisa lagi dan dengan dewan guru sudah sepakat dengan data-data yang valid, otomatis ya orang tuanya akhirnya menerima dan juga anaknya mungkin kita pindahkan ke sekolah lain, tapi di situ akan berubah. Oke, ada tindak lanjut ketika dia tidak ada itikat baik, maka secara tidak langsung diputuskan hal seperti itu ya Pak ya. Lanjut nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih?
Terus langsung menyelesaikannya di tempat kah? Atau memiliki jadwal untuk bentuk atau prosedur yang seperti apa yang dijalankan? Jadi ada jadwal tertentu atau Bapak punya hal tersendiri untuk melakukan hal ini? Ya, oke. Untuk masalah yang berlanjutan untuk penjadwalan itu sudah kami laksanakan, tapi kami amanatkan dengan petugas kita yaitu guru BK. Disitulah yang sangat bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan secara berkala. Jadi harapan nanti anak itu bisa menyadari jati dirinya dan akan merubah etikanya menjadi etika yang lebih baik. Oke, berarti ada bimbingannya dari guru bimbingan konseling. Selain itu mungkin dari guru wali kelasnya juga ya Pak ya. Ada bantuan juga ya. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau panutan yang menurut Bapak bisa mempermudah Bapak melakukan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Intinya panutan Bapak yang Bapak anggap saya secara tidak langsung mengambil keputusan ini menurut pendapat beliau. Ada yang Bapak kayak jadi apa namanya tutor Bapak lah ya, atau rekan Bapak yang Bapak percayai gitu. Ya ada, tentunya ada. Karena kita kalau ada hal-hal yang sangat penting, kemudian kegiatan itu kira-kira perlu untuk ditindaklanjuti karena akibat dampaknya nanti, nah tentu kita harus meminta bantuan dan koordinasi terutama dengan pihak dinas yang membidangi bidang kesiswaan. Oke, adanya koordinasi ya sesama teman dan kepala sekolah. Oh iya, bantuan dari MKKS juga ya Pak ya, sesama tutor. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan? Ya, yang bisa kita petik ya selama ini, ya mungkin ada pendapat-pendapat dari rekan kerja kita, terutama rekan kepala sekolah MKKS, sudah dari Dewan Guru. Nah itu kan kita gabungkan, kita ambil yang baik. Jadi koordinasi seluruh stakeholder, seluruh instansi ya Pak. Maksudnya seluruh bagian yang berhubungan dengan dunia pendidikan ya. Ruang petik. Oke, baiklah Pak. Terima kasih nih atas waktunya. Sudah mau diwawancara. Saya banyak belajar ilmu dengan Bapak dan pengalaman juga selama menjadi kepala sekolah. Mohon izin Pak. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat. Ibu, sebelumnya saya mohon izin, saya dari Guru Penggerak Angkatan 11 mewawancara Ibu sebagai tugas demonstrasi kontekstual saya. Apakah Ibu bersedia? Boleh tanya dulu ya Bu, sudah berapa lama jadi kepala sekolah di SD 3? Di SD 3 kurang lebih dari 3 tahun ya Bu ya? Oke, sudah lama juga ya Bu ya. Oke, kalau sudah lama, otomatis Ibu sering mendengar banyak kasus mungkin dari siswa, bukan kasus yang untuk jenjang SD mungkin siswa yang berkelahi atau ada masalah apa ya Bu ya. Oke, ada beberapa poin yang akan saya tanyakan Ibu. Ada 9 poin, mungkin kita langsung saja ya Bu ya. Baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? saya akan mencari tahu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Lalu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila nilai-nilai tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Iya benar sekali. Berarti sudah pernah dengar ya Bu ya, apa itu dilema etika sama bujukan moral. Kurang lebih kalau dilema etika tuh benar lawan benar dan bujukan moral tuh lawan salah benar lawan salah. Kalau bujukan moral tuh kalau di sekolah misalnya ketika siswa
Kalau sekelas SD apa ya? Mungkin datang terlambat di atas jam 8, mungkin itu toleransi dari sekolah, ada hukumannya mungkin ya Bu ya. Untuk ada tapi tidak terlalu. Tidak terlalu, cuman dikatakan itu salah untuk tindak disiplinnya. Tapi untuk benar lawan benar kemungkinan misalnya di kelas 6 Bu, ada nggak Bu pernah ketemu misalnya siswanya jarang masuk sekolah, tapi dalam keadaan mungkin dia ada sakit penyakit atau di luar, sebagai seorang kepala bapak ibu pemimpin mungkin ada toleransinya untuk siswa yang seperti itu, dan pada saat itu juga dia oleh di forum rapat itu dinyatakan tidak lulus karena ada kriteria tertentu. Nah, bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut ketika seandainya Ibu sebagai seorang pemimpin dalam hal kasus tersebut ada siswa yang sudah kelas 6, dia harus melanjutkan nanti ke sekolahnya dengan bentuk toleransi Ibu yang mengizinkan dia untuk ikut untuk melanjutkan atau tidak dilanjutkan lagi sekolahnya nanti. Menurut Ibu menyikapinya seperti apa? Kalau ada hal tersebut. Ya, dalam artian sementara dalam artian tanda kutip anak itu bisa. Terus dia bermasalah dalam kasus yang sakit tadi. Kalau menurut kami sebagai pemimpin ya benar-benar memang dari kriteria tidak ini kan dalam segi apa istilahnya itu jangka panjang siswa jadi ya oke. Ada toleransinya Bu ya, karena ada pertimbangan tertentu. Itulah yang ibarat kata ada kami dipelajari Bu di guru penggerak itu ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Menurut kita di menurut kita pribadi, mungkin menurut gurunya, wali kelasnya, siswa itu tidak layak atau bukan tidak layak dalam arti tidak adil dengan yang sama. Artinya karena jarang sekolah tadi tiba-tiba ikut ujian dan diluluskan, itu otomatis menimbulkan ketidakadilan oleh seluruh siswa kan otomatis. Tapi dengan pertimbangan lain, siswa itu nanti akan melanjutkan ke sekolah SMP dan jenjang selanjutnya, kita mempertimbangkan hal tersebut kan. Jadi maka dari situ kita punya solusi lain, yaitu menaikkan dia dengan prasyarat tertentu mungkin ya kan. Adakah Bu misalnya di sekolah tersebut, misalnya ketika siswa itu dinaikkan ada prasyarat tertentu, misal contoh memberikan tugas tambahan di sekolah atau gimana Bu? Ya ngadakan ini lah dalam artian susulan. Ada ya Bu ya, pernah ya. Oke, baiklah Bu. Nah, selanjutnya nih, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban. Artinya dua kepentingan yang seperti contoh tadi, dua-duanya sama menurut Ibu. Gimana Ibu mengambil keputusannya? Selama ini saya melakukan identifikasi dan menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui akar atau pokok permasalahannya. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak yang ada yang dirugikan. Oke, berarti menimbangnya sama-sama dengan guru yang lain ya Bu, yang mengadakan di rapat seperti itu. Itu sudah hal yang bagus, artinya tidak memunculkan ketidakadilan bagi siswa lain nantinya. Oke. Ya, lanjut nih Bu. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang dilakukan terdiri dari mencari tahu penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, memanggil orang-orang yang terlibat untuk menginformasikan permasalahan, menanyakan kepada orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil solusi. Oke, tadinya ada kegiatan khusus di mana langkah-langkahnya Ibu lakukan seperti itu yang menemukan solusi. Lanjut, hal-hal apa nih yang menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di Lana Itikan? Saya melakukan analisis kasus melalui diskusi dengan pihak yang terlibat dan menerima masukan atau pendapat dari pihak lain sebagai pertimbangan. Kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum agar solusi tersebut bermanfaat bagi orang dan baik secara jangka panjang. Oke, berarti Ibu anggap efektif itu diskusi dengan rekan sejawat yang lain kan di sekolah. Yang terus pernah nggak sih Bu? Izin tanya nih, pernah nggak Ibu berkomunikasi langsung dengan siswa yang bermasalah tersebut?
pernah, tapi dalam artian ibarat kata dalam artian setelah menjelaskan mengetahui dari itu dari guru terus saya panggil. Jadi ibarat kata tidak mendengar dari speaker dari guru tidak saja, tidak terjun langsung. Berarti Anda memang Ibu tidak mendengar pendapat dari satu orang saja ya, lebih dari satu untuk mencari tahu permasalahannya seperti apa ya, identifikasi yang baik itu Bu. Lanjut Ibu, tantangan apa nih yang Ibu rasakan selama mengambil keputusan dilema etika nih? Pernah nggak? Tantangannya seperti apa? Contohnya tantangan itu seperti ini Bu, misalnya dalam kendala dua pendapat yang menurut Ibu sama-sama benar nih, Ibu memilih antara guru dan siswa misalnya, kesusahan memilih mana yang benar dan Ibu mengidentifikasi ulang berapa kali masalah tersebut. Jawab sebisa Ibu. Oke. Tantangan yang pernah Ibu alami di dalam pengambilan keputusan dilema etika apa? Dalam mengambil keputusan permasalahan tersebut, melibatkan diri sendiri, sehingga untuk mencari keputusan yang terbaik harus menentukan kedua belah pihak dan tidak merugikan bersama. Oke, berarti kalau tantangan itu sebenarnya ada dalam diri kita ya Bu ya, karena sebagai seorang pemimpin ya, karena kita beranggapan susah untuk menentukan guru atau anak yang kita dahulukan ya, seperti itu tantangannya, lebih ke diri sendiri ya Bu ya. Lanjut nih Bu, apakah ada ataukah jadwal tertentu nih yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini dengan bentuk prosedur, dengan bentuk seperti apa? Jadwal tertentu atau memang berkata ketika ada kasus tertentu terhadap siswa yang dilema etika ini, Ibu melaksanakannya secara langsung? Artinya hari itu terjadi, Ibu langsung menyelesaikannya atau ada jadwal tertentu yang Ibu lakukan? Memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya bisa langsung memutuskan. Tapi jika masalah itu rumit, saya melakukan secara berangka-rangka yang disebutkan tadi, mencari tahu penyebab permasalahannya, menentukan siapa saja yang terlibat, memanggil orang-orang yang terlibat dalam informasi permasalahan, menanyakan kepada orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi, menimbang lagi dari beberapa sudut pandang, sebelum memutuskan dan mengambil solusi. Oke, berarti untuk ini ada ketika kasusnya kasus ringan maka diselesaikan secara langsung ya Bu ya di hari yang sama. Tapi ketika kasus itu terjerat berat atau rumit maka Ibu berkomunikasi dulu dengan rekan sejawat dan warga sekolahnya ya. Oke, lanjut nih Bu. Adakah yang seseorang atau faktor-faktor tertentu yang Ibu ajak berkolaborasi atau misalnya berbagi cerita tentang kasus yang ada di sekolah Ibu, pernah nggak? Dalam artian dalam mengambil keputusan saya akan melibatkan pihak yang terlibat dan selalu mengajak warga sekolah atau wali murid, mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan, jadi banyak membantu dalam mencari alternatif. Berarti ada orang lain yang membantu juga di samping rekan sejawat di sekolah, warganya yang murid, habis itu ada wali murid. Mungkin ada lagi nih Bu, kalau jenjang SMA itu MKKS, kalau SMA itu KKG ya? Apa? Yang untuk khusus kepala sekolah aja. MKKS juga ya Bu. Nah, berarti kan di forum itu sering ada komunikasi antar kepala sekolah bercerita tentang apa ya Bu ya. Nah, di situ juga ibarat kata tutor sebaya antara kepala sekolah sama kepala sekolah. Iya, ada banget ya Bu ya. Kalau di K3S. Iya, K3S. Jadi di situ kan bisa berbagi pengalaman, sharing tentang masalah dari sekolah masing-masing. Lanjut nih Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu menghadapi dilema etika dalam pengambilan keputusan nih selama ini apa? Hal yang menjadi pembelajaran dan dapat saya ambil yaitu pengambilan keputusan. Saya harus menanggalkan keegoisan saya sendiri, diri saya sendiri sehingga menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Itu dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Lalu, jika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, siap menerima konsekuensi dari hasil keputusan yang diambil. Oke,
Oke, baik sekali. Berarti dalam pengambilan keputusan selama berpengalaman ibu menanggalkan emosi ibu sendiri ya. Ibarat kata harus diredam, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi harus mencari identifikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih banyak nih Bu sudah mau diwawancara oleh saya. Mohon maaf nih sudah mengganggu waktunya. Oke, ya. Oke. Itu lebih Lebih maju lagi, lebih oke. lagi ya. Jadi apa? Amin. Izin ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi